Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita hadirkan kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini materi kajian kita adalah seputar materi waris atau faraid, hal-hal yang terkait dengannya, yaitu apabila seorang meninggal dunia dan mereka memiliki ahli waris, apa yang diperbuat olehnya dan apa yang dia persiapkan, dan bagaimana ahli waris ini membagi warisan itu. Karena Allah sudah menjelaskan semua yang terkait dalam masalah kehidupan. Hukum-hukum yang terkait dengan masalah kehidupan sudah dijelaskan semua, sebagaimana hukum-hukum yang terkait dengan orang yang sudah meninggal dunia. Karena apabila keluarga kita, kerabat kita, anak-anak kita tidak diedukasi dari awal, kita khawatir nanti sepeninggal kita justru mereka akan berebut waris, justru mereka akan berebut harta peninggalan kita dengan cara yang tidak baik, satu sama lain menguasai tanpa yang lain diketahui. Apalagi jika yang meninggal dunia sudah lebih dari 2 orang dan warisan itu adalah punya kakek misalkan, ini potensi terjadinya keributan di masa yang akan datang sangat besar. Berapa banyak keluarga yang tadinya baik-baik saja, hidup rukun dari mulai kakek, kemudian ke anaknya, kemudian ke cucunya. Tapi ketika tidak dipersiapkan dengan ilmu, ketika tidak diberikan edukasi terkait dengan pembagian warisan, ketika yang sepuh-sepuh sudah tidak ada atau sudah meninggal, maka kemudian karena dorongan kebutuhan ekonomi, akhirnya mereka saling sikut untuk berebut harta warisan peninggalan kakeknya maupun orang tuanya. Tentunya presiden seperti ini tidak kita inginkan, karena hal-hal semacam ini hanya akan merusak hubungan keluarga, hubungan kekerabatan yang sudah dibangun oleh orang tua kita. Pertanyaan, apakah ketika ada yang meninggal dunia, kemudian dia memiliki warisan, apakah harta warisnya itu langsung dibagi 1 pekan, 1 bulan, atau mungkin 1 tahun setelah mereka meninggal dunia? Nah, ini perlu diurai, ini perlu dijelaskan berkaitan dengan peninggalan si mayit atau hak-hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia. Ada 5 tahapan jamaah, ada 5 proses sebelum sampai pada pembagian waris. Dan waris itu ada di nomor 5, paling akhir. Itu pun jika masih ada sisa dari warisan setelah 4 hal ini dilalui. Jika tidak ada sisa berarti tidak ada yang diwariskan. Jika ada sisa, maka itulah harta waris yang diberikan kepada kerabat, anak maupun cucu maupun keturunan sampai ke bawah. Hal yang pertama yang dilakukan dari proses ini adalah biaya untuk mengurus jenazah atau biaya untuk mengurus makam. Terkait dengan kafan, terkait dengan memandikan jenazah, kemudian makam, ya, apakah itu dibeli tanahnya, kemudian ataukah disewakan sehingga setiap bulan atau setiap tahun ada biaya yang dikeluarkan, kemudian batu nisan jika dibutuhkan dan lain-lain. Karena pada beberapa tempat ini dikeluarkan sendiri oleh orang yang meninggal dari kerabatnya. Seperti kain kafan misalkan, itu kan beli. Bahkan mohon maaf, ada di beberapa tempat itu tim memandikan jenazah sudah all in, dan itu pun harus ada biaya yang dikeluarkan. Tapi di sebagian tempat yang lain, hal-hal semacam ini tidak perlu dikeluarkan karena mereka punya iuran misalkan, atau mereka masjid atau yayasan itu punya tim khusus yang memang digunakan untuk
membantu kaum muslimin yang berada di wilayahnya ketika ada musibah meninggal dunia. Dan ini lebih menghemat tentunya dari pengeluaran orang yang meninggal dunia. Yang jadi persoalan kan jamaah, jika yang meninggal ini orang yang tidak punya, dan kemudian dia harus mengeluarkan biaya kafan, kemudian ada tim yang memandikan jenazah dan itu ada biayanya, misalkan dia matok tarif sekian, kemudian upah menggali kubur, kemudian mencari liang lahatnya, kemudian ambulan untuk mengantar ke sana. Kalau ini semuanya ada biayanya dan yang meninggal ini orang yang tidak mampu, tentunya ini akan memberatkan. Nah, bagaimana ini? Maka ketika ada kaum muslimin yang membantu memberikan dan kemudian mengurangi dari biayanya, jalur inilah yang bisa ditempuh. Atau dalam beberapa lingkungan ya, masjid menyiapkan ambulan, jadi tidak perlu ada biaya ambulan. Tim memandikan jenazah tidak perlu, paling yang dibeli kain kafan misalkan, karena memang yang memandikan jenazah ini ya dari jamaah untuk jamaah, mereka tidak mau ada angka sekian atau dibayar. Kadang kalau mereka dikasih mereka terima, kalau tidak pun tidak mengapa. Jadi ini dulu yang dikeluarkan. Kalau dari pengeluaran ini kemudian masih ada sisa, baru kemudian bagikan kepada ahli waris yang lainnya setelah proses-proses yang lain ditunaikan. Bagaimana jika yang meninggal itu punya peninggalan misalkan 2M, 2 miliar uang tunai. Tapi beliau pernah berwasiat pengen dimakamkan di pemakaman yang cukup wah, semacam San Diego Hills yang ada di Karawang sana. Berapa biayanya? 2M, ya habis sama. Berarti tidak ada yang ditinggalkan. Dan kalau makam itu kan bisa di mana saja. Bahkan yang dianjurkan adalah fulan meninggal di daerah situ, kalau di situ ada pemakaman umum, dimakamkan di daerah itu. Karena dulu para sahabat setelah mereka mengembara ke berbagai negeri untuk menyampaikan dakwah, ketika mereka meninggal di luar Mekah, di luar Madinah, mereka dimakamkan di daerah itu. Padahal kita tahu keutamaan dua kota suci ini, tapi tidak lantas kemudian jenazahnya dibawa, karena akan membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan mungkin berminggu-minggu. Sedangkan anjuran untuk jenazah itu adalah untuk segera dimakamkan atau dikebumikan. Nah, setelah ini semua tercover, maka yang berikutnya, yang kedua adalah hak yang berkaitan dengan harta si mayit atau orang yang meninggal dunia. Semacam zakat mal. Ada zakat mal yang belum dia tunaikan, atau kafarat atau dia. Bagaimana mungkin dia punya tanggungan zakat mal? Misalkan dia jatuh haulnya adalah bulan Muharram. Ini kita sudah lewat Muharram. Kemudian karena satu dan lain hal, zakat malnya di bulan Muharram itu belum dia keluarkan. Bagaimana menghitungnya? Ada dua, haul dan nisab. Haul itu harus 1 tahun, Muharram ketemu Muharram. Kapan mulai menghitungnya? Ketika nisab atau batas minimum itu sudah sampai di angka itu harta yang dimiliki. Singkat pembahasan ini, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari setiap beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan min kulli 20 dinaron nisfu dinar. Setiap mereka yang memiliki 20 dinar, maka dikeluarkan setengahnya, berarti 1/40 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau kita total 20 dinar itu ada angka sekitar 80, ya, 80 sekian dinar. Anggaplah 80 sampai 85 gram emas. Kita lihat harga emas hari ini berapa, di Antam, dikalikan 85, maka keluar angka. Seandainya harga emas itu 1 juta, tapi saya yakin sudah lebih, karena beberapa hari yang lalu hampir menyentuh 1,5 juta. Untuk mempermudah hitungan, seandainya harga 1 gram emas itu adalah 1 juta, maka mereka yang punya tabungan tidak bergerak di rekening sebesar 85 juta, maka ini nisabnya sudah kena batasan minimum. Kalau sampai 1 tahun berikutnya dan angka ini kecenderungannya adalah naik, maka dikeluarkan zakat fitrahnya atau zakat malnya, bukan zakat fitrah tapi zakat malnya. Hanya 2,5% saja yang dikeluarkan. Misalkan panjenengan punya uang 100 juta di rekening, maka ini sudah pasti kena jemaah, karena ini batasan minimumnya kena.
Nah, berapa yang dikeluarkan? Hanya 2,5 juta. Ini tentunya angkanya lebih besar daripada pajak penghasilan yang harus kita keluarkan. Dan ini hanya setahun sekali dikeluarkan. Bisa pas Ramadan, atau mungkin pas bulan Sya'ban, atau mungkin Rabiul Awal, tergantung perputaran dan sampainya harta ini pada haul dan juga nisab. Kepada siapa? Kepada fakir miskin tentunya dikeluarkan, ya, terutama kerabat-kerabat kita. Nah, mereka yang sudah kena kewajiban zakat mal, maka mereka harus keluarkan. Ketika sudah waktunya dikeluarkan, tapi belum dihitung atau belum dikeluarkan, kemudian setelah itu meninggal dunia, maka ini dulu yang diselesaikan sebelum pembagian warisan. Tapi Ustadz ribet, karena ini berkaitan dengan bank. Betul, karena uang itu tersimpan di bank. Berarti harus diurus dulu surat keterangan meninggal dunia, iya. Terus surat keterangan waris, iya. Semuanya harus diurus dulu. Baru kemudian itu keluar, kita ngurus ke bank. Dana itu kemudian kita tarik, selesaikan satu-satu terkait dengan zakat. Kalau beliau punya tanggungan zakat. Kasihan jamaah. Kita sebagai anaknya, kita sebagai ahli warisnya, tentunya jangan hanya menerima warisan saja, tapi hal-hal yang terkait dengan ini juga harus diselesaikan. Setelah zakat selesai, kita lihat apakah yang meninggal ini punya kafarat yang belum ditunaikan. Kafarat itu apa? Kafarat itu semacam denda atau hukuman. Hukuman dari apa? Ada beberapa kafarat. Yang pertama kafaratul yamin, sumpah. Orang yang meninggal ini, almarhum pernah bersumpah sesuatu dan kemudian beliau melanggar sumpahnya. Sumpah itu kan sesuatu yang harus dipegang, sesuatu yang harus kita komitmen terhadapnya. Tapi Nabi mengatakan, barang siapa yang bersumpah, dalam hadis Abu Daud, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini, barang siapa yang bersumpah, tsumma yara fi dzalika khairun, kemudian dia melihat ketika sumpah ini dilanggar ada sesuatu yang baik padanya, maka dia melanggar sumpah tidak apa-apa, tapi dia harus membayar kafarat sebagai gantinya. Contoh misalkan, pernah terjadi masalah antara suami istri. Kemudian suaminya bersumpah, demi Allah, saya tidak mau nyentuh kamu sejak hari ini. Ini kan yu'dhi jamaah. Ini menyakiti. Yang menyakiti pasangan kita, ya kita. Ya kan? Tidak mungkin suami istri itu tidak melakukan hubungan. Dan itu adalah sebuah kebutuhan yang memang logis dan itu biologis. Dua-duanya membutuhkan. Hunna antum libas, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kan Quran membahasakan begitu. Mereka itu adalah pakaian kalian. Kalian adalah pakaian mereka. Kiasan dari menutup aib masing-masing pasangan, kiasan dari melakukan hubungan suami istri. Dia tersakiti, kita pun juga ngempet nahan. Tapi saya sudah pernah bersumpah untuk tidak menyentuh dia. Bagaimana nih hukumnya kalau kemudian saya langgar? Apakah boleh dilanggar? Boleh, karena kita melihat ada madorot pada sumpah ini dan melanggar sumpah ini, ya, ada manfaat untuk menyelamatkan pernikahan mereka berdua. Tapi panjenengan harus bayar kafarat terlebih dahulu. Apa kafaratnya? Kafaratul yamin yang pertama itqu raqabah, memerdekakan budak. Ini ada di Quran. Di dalam Al-Baqarah Allah sebutkan. Yang kedua, itqu raqabah, memerdekakan budak. Yang kedua adalah it'amu asyarati masakina, memberi makan 10 fakir miskin. Makanan jadi. Dibelikan misalkan nasi padang atau misalkan gado-gado atau apapun yang ada di sekitar kita. Anggaplah harga per porsi itu 20.000 kali 10. Berarti kita berikan ada 10 kantong buat makan siang boleh, makan pagi boleh. Ustaz, saya mau beli nasi uduk, monggo silahkan. Apapun itu yang penting itu makanan. Tapi ketika jenengan kasihkan ke fakir miskin, jangan cerita, ini kafarat saya karena sudah bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri tapi saya langgar. Tidak perlu, itu aib. Yang penting antara kita dengan Allah saja. Bagikan, ini apa Pak? Udah sedekah, rezeki buat Anda semua. Kemudian mereka makan, selesai. Jadi sumpah yang kita langgar sudah kita bayar kafaratnya. Itu kalau sumpah kafaratul yamin, ya.
kafarat daripada sumpah. Dan kita yang dikit-dikit bermudah-mudah sumpah, hati-hati. Karena membatalkan sumpah itu ada kafaratnya. Tandanya apa? Kalau ada kata-kata demi Allah. Kalau kita sudah bawa-bawa nama Allah, demi Allah, mulai hari ini saya tidak mau menginjakkan kaki ke rumahmu, misalkan begitu. Saya bersumpah deh demi Allah, saya nggak akan datang ke rumah makan itu lagi, misalkan begitu. Ya, jadi dia harus konsisten dengan sumpahnya. Sumpah ini tidak boleh dilanggar. Ketika dilanggar, ada konsekuensi, yang itu merupakan kafarat. Ada lagi kafarat yang lain, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Dosa nggak Ustaz? Dosa jamaah. Ramadan kok. Kalau nggak Ramadan terserah, kalau itu sama istrinya sendiri, mau 3 kali, mau 4 kali terserah. Tapi ini siang hari, kondisi puasa, istrinya puasa, dirinya juga puasa. Karena nggak tahan begitu, ya istrinya ganti baju di depan dia ataupun sebaliknya, terjadilah apa yang terjadi. 1, jenengan dosa. Karena membatalkan puasa dengan cara ini beda, sama-sama batal. Batalnya karena hubungan dengan batalnya karena dibatalin makan dan minum beda. Dosanya juga beda. Karena apa? Efeknya selain dia berdosa, yang pertama dosa, yang kedua dia wajib qadha, puasa ini harus diganti. Kemudian yang ketiga kena kafarat namanya. Kafarat itu apa? Kafarat itu artinya sebetulnya penggugur. Ya, biar kita kemudian digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya, maka ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Dari hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, "Waqo halaktu ya Rasulullah, celaka saya." Ngapain celaka? Celaka saya. Dia ngulang kalimat 3 kali. Sampai kemudian Nabi bertanya, "Celaka karena apa?" "Waqa'tu ala imraati wa ana shaim." Telah terjadi sesuatu di antara saya dengan istri saya, sedangkan saya dalam kondisi puasa Ramadan. Bingung kan? Akhirnya kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak? Ini kafarat yang pertama. Dan perbudakan sudah tidak ada hari ini. Kecuali nanti terjadi perang dan tawanan perang itu, hukum internasional dulu itu menjadi budak. Tapi Islam yang beresin itu semua. Budak, ya manusia tidak boleh terjadi perbudakan. Kalau nggak mampu, kata Nabi SAW, puasa 2 bulan berturut-turut. Ramadannya sebulan, yang dilanggar sehari. Kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Dan jumhur mengatakan tidak boleh ada jeda. Kalau jeda, ada hukumannya lagi. Loh kok kayak begitu? Iya. Biar apa? Biar keras, biar orang tidak bermudah-mudah dalam melanggar. Ini dulu yang diambil. Baru yang ketiga, ngasih makan 60 fakir miskin. Ustaz, kalau saya langsung ketiga, ngasih makan 60 fakir miskin. Kalau satu fakir miskinnya 20.000, berarti sekitar 600.000. Enggak, 60 fakir miskin. It'am Siti miskinah, 60 fakir miskin. Ya berarti sekitar 1,2 juta. Apakah boleh Ustaz? Jumhur ulama mengatakan dan mayoritas Imam Syafi'i berada di pendapat ini, tidak boleh beranjak kepada opsi berikutnya sebelum opsi yang kedua dicoba. Apa enggak pusing itu jamaah? Nah ini kalau kemudian orang yang meninggal dan punya kafarat ini, kalau sudah meninggal kan tidak bisa dia ganti dengan puasa, maka dibayar kafaratnya terlebih dahulu sebelum warisan itu dibagi. Itu kafarat seperti itu. Dan ada beberapa hal-hal yang lain yang juga terkait dengan kafarat. Pada haji juga sama, ada kafaratnya. Beberapa pelanggaran yang terjadi pada ibadah haji. Dan ini menurut mayoritas jumhur ulama ini lebih didahulukan daripada biaya pemakaman kata mereka. Kenapa? Karena ini sudah ada sebelum dia meninggal. Hanya ditunda pelaksanaannya sehingga nggak segera ditunaikan. Maka kewajiban Anda sebagai ahli waris untuk membereskan ini terlebih dahulu sebelum mendapatkan atau membagi warisan kalau memang ini ada. Yang terkait dengan harta yang berikutnya adalah diat. Diat itu apa? Nah ini baru denda. Diat itu semacam denda. Ya, karena melakukan bentuk kriminal. Kalau tadi bukan kriminal.
Ini ada di dalam pembahasan jarimah, semacam pembunuhan, terjadi pembunuhan. Ini kan kalau di dalam hukum Islam seperti itu, Pak. Kita mohon maaf ngelukai tangan orang, dibacok sampai kemudian mau putus. Hukumnya kan kisos, diberlakukan sama. Ya, siapa melukai dia dilukai. Siapa yang membuat mata buta maka dia dilukai. Ini kalau berada di dalam sebuah tatanan negara yang memberlakukan syariat Islam. Tapi jika tidak, ya diikuti yang berlaku di negara itu. Nah, maksud saya adalah kita menjelaskan bahwa ketika ada diat ini dan kemudian belum ditunaikan, maka diat ini ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan jual beli. Jual beli apabila belum selesai akadnya, belum selesai transaksinya, maka ini diselesaikan. Jika bisa dibatalkan jual beli itu, ya dibatalkan. Kalau orangnya sudah meninggal kok. Tapi jika mau diteruskan, penjualnya ridho, pembelinya juga ridho, penjualnya sudah meninggal, diteruskan ke anaknya bisa enggak? Atau pembelinya misalkan yang meninggal, misalkan penjualnya gimana ini sudah setengah jalan, kemudian ahli warisnya musyawarah, ya sudah kita lanjutkan saja. Misalkan jual beli motor atau mobil atau mungkin tanah, itu nanti tergantung kesepakatan. Jika akhirnya kemudian dilanjutkan sampai selesai, ya kekurangan dari pembeli yang meninggal tadi harus dilunasi. Karena tanahnya sudah dimiliki oleh pembeli, tapi beliau belum selesai pembayaran, baru bayar setengah misalkan. Ahli warisnya nanti yang menyelesaikan. Dari mana hartanya? Harta yang dimiliki orang yang wafat tadi. Jadi warisan itu yang paling akhir, Pak. Jangan langsung buru-buru, ayo bagi waris kumpul semua. Kamu sekian, nanti dulu. Hak-hak terkait dengan si mayit harus dijalankan terlebih dahulu. Itu hak yang berkaitan dengan harta semacam jual beli dan lain-lain. Yang ketiga, ini masih yang ketiga, berkaitan dengan hutang dan gadai jika dia memiliki. Dan hutang itu lebih didahulukan daripada wasiat. Nanti yang keempat ada wasiat namanya. Wasiat itu bagaimana? Ketika orang tua kita pernah mewasiatkan, Bapak punya uang 10 juta. Nanti kalau Bapak meninggal, nah ini narasi dan redaksi wasiat. Kalau nanti Bapak meninggal, tidak ada umur, 10 juta ini diberikan kepada si A atau si B. Nah, ternyata beliau punya hutang. Apakah mana yang duluan ditunaikan? 10 juta tadi diberikan kepada orang yang pernah diwasiati atau untuk hutang? Para ulama mengatakan hutang didahulukan. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan isyarat mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah ditunaikan hutangnya terlebih dahulu, baru kemudian wasiat. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW itu memutuskan untuk menyelesaikan hutang terlebih dahulu, baru kemudian wasiat jika beliau pernah berwasiat. Ustaz, kalau habis dibayar untuk hutang, ya berarti wasiatnya tidak ditunaikan. Kenapa begitu? Wasiat itu sunnah jamaah hukumnya. Melunasi hutang itu wajib. Sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Sebagaimana kalau saya buatkan ilustrasi, dari mana sih asalnya kaidah ini? Bahwa yang sunnah itu tidak mengalahkan yang wajib. Dari hadis Nabi, hadis Abu Dawud, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Masya Allah. Gara-gara hadis ini kemudian menjadi kaidah yang besar. Jika sholat fardu sudah dikumandangkan iqamah, semacam tadi duhur, imam sudah naik, sudah takbir, jenengan masih sholat sunnah, maka batalkan sholat sunnah itu. Ustaz, kalau saya sudah tinggal tasyahud akhir saja, tinggal salam, ya monggo dilanjutkan. Tapi kalau baru takbir, Allahu Akbar, kemudian iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan imam sudah takbiratul ihram, batalkan sholat sunnah. Karena Nabi bersabda, kalau iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat sunnah yang dikerjakan oleh jamaah. Semuanya maju membuat shaf, ngikuti imam. Semua sholat sunnah gugur dengan sendirinya. Wajib yang didahulukan karena ini sholat fardu. Nah,
Dari hadis ini kemudian para ulama membuat kaidah. Apa itu kaidahnya? Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Sehingga jika ada case di rumah, misalkan istri lagi sholat sunnah duha, kemudian suaminya manggil karena satu kebutuhan urgent, mau makan misalkan, bentar lagi mau makan, minta tolong diambilin. Menjawab panggilan suami itu wajib. Sholat sunnah itu sunnah, maka dia membatalkan sholatnya. Sebagaimana seorang anak ketika dipanggil ibunya, "Le, sini le, kok lagi asyik sholat sunnahnya diperlama begitu ya, duha, jenengan dosa, batalin sholat sunnahnya." Kecuali sudah ada kesepakatan, bilang sama suaminya atau ibunya, "Ayah, kalau nanti pas ayah butuh sesuatu, saya lagi sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah, minta izin ya untuk tidak mengiyakan dulu, saya selesaikan. Baru nanti kalau sudah salam segera ke sana." Oh ya sudah, nggak apa-apa. Karena bisa jadi suaminya nggak tahu ketika manggil istrinya dalam keadaan sholat duha misalkan, atau istrinya sedang sholat misalkan tahajud atau sholat, pokoknya sholat sunnah bukan sholat wajib. Nah, dari kaidah itu juga berlaku kaidah ini jamaah. Ada hutang, kemudian ada wasiat. Wasiat ini sunnah hukumnya. Antum tidak mengeluarkan wasiat pun tidak apa-apa. Tapi hutang itu wajib diselesaikan bagi orang yang pernah berhutang. Maka ketika seseorang sudah pernah berwasiat, kemudian dia punya hutang, hutangnya lah yang lebih didahulukan daripada wasiatnya. Makanya terkait dengan hutang ini ada beberapa anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah hutang. Beliau itu mengatakan hutang itu adalah teror. Para sahabat sampai bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa dikatakan teror? Ya, wala tukhifu anfusakum, karena seseorang itu dalam hadis Imam Ahmad, janganlah kalian meneror diri kalian setelah merasa aman. Bagaimana bisa kok meneror diri sendiri? Karena sebab hutang. Karena seseorang berhutang kemudian dikejar-kejar untuk pelunasan hutang, ya pagi, ya siang, ya malam dikejar-kejar biar hutangnya segera dilunasi padahal sudah lewat jatuh tempo. Makanya Imam As-Sun'ani ketika menjelaskan hadis di atas, beliau mengatakan hutang itu menjadi teror bagi yang berhutang. Pagi diteror, diminta, siang diminta, sore diminta, malam diminta, sampai kadang dia harus pindah kontrakan. Padahal hutangnya tidak seberapa. Hutang tetangga misalkan ada warung, hutang Indomie, hutang rokok, padahal tidak besar nominalnya, ya mungkin sampai 100.000, tapi tidak diselesaikan karena ditagih terus gak enak, akhirnya kemudian pindah. Apakah selesai jamaah dengan kita pindah rumah? Tidak. Hutang itu akan ditagih sampai akhirat. Jadi bahkan ketika seseorang itu meninggal dunia atau mohon maaf sekali, sampai misalkan bunuh diri karena sudah terlilit hutang saking banyaknya, tidak lantas menyelesaikan hutangnya, dia sedang memulai kehidupan yang lebih mencekam. Di dunia dia dikejar-kejar hutang. Orang yang bunuh diri itu kan jamaah diancam oleh Nabi, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka nanti akan dibangkitkan di yaumil kiamah di neraka, dan dia mengiris-ngiris sebagaimana dulu dia membunuh dirinya sendiri. Setiap mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Karena salah satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala murkai itu adalah qatlun nafas, bunuh diri, dan itu dosa besar. Hati-hati, seberat apapun masalah kita, sedepresi apapun kita, ingat orang beriman itu punya Allah. Ada Allah yang menyelesaikan suatu permasalahan kita. Abu Dzar radhiyallahu anhu itu pernah termenung di sebuah masjid. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian Nabi bertanya, "Kenapa hai Abu Dzar? Kok kayaknya merenung? Terlalu kamu kok termenung kayak ada banyak masalah?" Abu Dzar kemudian mengatakan, "Saya banyak hutang ya Rasul." Maka kemudian Nabi mengatakan, "Mau enggak kamu aku ajari doa? Yang ketika doa ini kamu amalkan, Allah akan selesaikan hutang-hutangmu." Maka diajarkan oleh Nabi, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini." Nah, ini dia syahidnya, ghalabatid daini, aku berlindung kepada Allah dari terlilitnya hutang,
wa qahrir rijal, dan intimidasi orang-orang. Tapi jamaah, hadis ini baru manjur kalau panjenengan sungguh-sungguh pengen menyelesaikan hutangnya. Punya penghasilan, dicicil. Tapi kalau nggak ada kesungguhan, mau dibaca 100 kali doa ini nggak akan ngefek, karena itu kembali kepada kita. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang punya hutang dan dia ingin sungguh-sungguh melunasinya, adahullahu dainahu, Allah akan selesaikan hutangnya. Tapi kalau dia nggak sungguh-sungguh, lari, ya nggak akan selesai. Tanda sungguh-sungguhnya itu apa? Dia sudah mulai menyelesaikan dengan menyicil sedikit demi sedikit. Gajinya dipotong, gajinya disisihkan buat bayar. Insya Allah lama-lama nanti akan Allah selesaikan. Karena yang tahu hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua terkait masih dengan hutang, bahwa hutang yang belum dilunasi nanti di akhirat akan dibayar dengan kebaikan dan juga dosa. Hadisnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Man mata wa alaihi dainun, siapapun yang meninggal dan dia punya hutang, nanti di akhirat dia tidak punya dinar dan dirham, mata uang sudah nggak berlaku di akhirat. Walakinnahal hasanat wasayyi'at. Apa yang digunakan untuk membayar hutang? Digunakan membayar kebaikan-kebaikan kita, sholat sunnah kita, tahajud kita, sholat wajib kita, umroh dan haji kalau dia punya pahala umroh dan haji. Ngerinya itu kan kalau nominal hutang ini terlalu banyak, dan akhirnya kebaikan-kebaikan kita habis digunakan untuk membayar, sedangkan hutang orang-orang itu masih ada. Dengan apa? Dosa mereka akan dijadikan barter untuk membayar hutangnya. Tekor jamaah, minus. Karena ini bukan sesuatu yang selesai begitu saja ketika orang meninggal dunia. Hukum asal hutang itu makruh kecuali hutang yang mendesak untuk makan. Karena hadis-hadis ini ya, Nabi SAW memberikan warning, hutang itu dibawa sampai mati. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah hutang, kecuali untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ruh seseorang yang punya hutang dan dia meninggal akan terkatung-katung nanti di alam barzah karena hutangnya. Hadis dari At-Tirmidzi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hasan hadisnya, dan Imam Albani mensahihkan hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqun bidainihi. Ruh seorang muslim itu terkatung-katung karena hutang yang dia miliki dan dia belum bayar. Maksudnya terkatung-katung adalah dia tidak bisa menempati tempat yang mulia di hadapan Allah, ya, dan dia tidak jelas nasibnya. Bukan berarti dia gentayangan, tidak. Dia tetap di alam barzah. Hanya dia tidak bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Padahal mungkin ibadahnya banyak. Padahal mungkin dia orang baik. Padahal dia ahli sedekah. Tapi dia punya hutang. Yang hutang ini belum diselesaikan. Karena hutang ini unik jamaah. Kadang kita punya uang pun kita tidak mau bayar. Unik. Kenapa bisa begitu? Psikologi seseorang itu dia lebih suka minjem tapi nggak mau balikin. Itu psikologinya begitu. Hutangnya berapa? 100.000. Gajinya 5 juta. Itu sampai 3 tahun nggak dibayar-bayar. Dan kadang sampai pada titik hutang ini sampai merusak pertemanan. Ada orang yang bercerita hutang 300.000. Nagihnya udah sampai pakai urat. Padahal dia bisa makan enak, bisa makan di restoran, GoFood setiap hari, nongkrong di sini, nongkrong di sana, cuma 300.000. Padahal itu temannya sendiri. Makanya biasanya orang-orang itu nggak mau minjemin. Kenapa? Udah nggak usah lah, daripada nanti merusak pertemanan. Karena kecenderungannya semangat berhutang, tapi malas untuk mengembalikan. Dan ini tidak selesai di dunia, akan nanti di akhirat juga akan mendapatkan pertanggungjawaban. Dan menunda-nunda pembayaran hutang itu adalah sebuah kedzaliman. Dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, matlul ghani dzulmun. Menunda pelaksanaan hutang padahal dia mampu, ada duit, tapi nggak mau bayar. Maka ini adalah sebuah kedzaliman. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini dulu diselesaikan, baru kemudian yang berikutnya adalah wasiat.
Di dalam kesempatan yang lain sampai Nabi memberikan warning yang tidak remeh warning ini. Dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man faraqar ruh," siapapun yang meninggal dunia dan dia terlepas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. 3 hal ini adalah sifat sombong, ghulul. Ghulul itu dia berkhianat terhadap harta yang dititipkan kepadanya. Yang ketiga adalah hutang. 3 hal ini tidak pernah terjadi dalam hidup kita, maka orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena ini semuanya berkaitan dengan orang lain. Artinya, kalau ada salah satu yang nyangkut di kita dari 3 hal ini, bisa-bisa orang itu kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya diselesaikan. Kan lucu jamaah, kalau kita sudah mendapatkan pintu surga mau dibuka, kemudian kita akan masuk ke dalam surga, ternyata 100.000 ada hutang kita yang belum dibayar, atau hutang gorengan 2, makan 5 ngomongnya 2, ada 3 hutang gorengan, ditahan sama malaikat, kamu masih punya hutang. Hutang apa? Gorengan 3 biji, 5.004. Cuman goceng hutangnya. Oh iya, lupa. Sudah di akhirat kita nggak punya uang. Bagaimana untuk membayarnya? Diambil sholatnya, diambil puasanya dari kebaikan-kebaikan ini. Nah, maka ini adalah sesuatu yang sangat diberikan warning oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hutang itu ya harus kita selesaikan. Dan orang yang tidak punya hutang, tidak punya cicilan, insya Allah mereka relatif lebih tenang hidupnya, karena tidak ada yang ngejar-ngejar. Apalagi kakak dengan adik, saudara dengan saudara, kadang ini rusak gara-gara apa? Hutang. Pinjemnya semangat, datang ke rumah nangis-nangis, butuh banget ini, untuk A, untuk B, untuk C. Kapan mau dibalikin? Insya Allah nanti akhir bulan. Kan kita tidak enak ya jamaah kalau saudara sendiri mau nagih. Harusnya kan yang berhutang tanpa perlu ditagih, Mas kalau itu adiknya, atau Dek kalau itu kakaknya, ini hutangnya Mas, selesai. Ditunggu akhir bulan nggak ada kabar. Oh mungkin lupa, sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, loh. Baru 4 bulan ditagih. Kemarin katanya hutangnya mau dibayar akhir bulan, ini sudah 4 bulan, gimana? Malah dia yang lebih kenceng ngomongnya. Oh kamu ini. Loh. Kita itu pengen nolong, mengambil hak kita kembali. Perkara 200.000, 300.000 sampai pakai urat. Padahal nagihnya juga nggak pakai golok. Mas, Mbak, Dek, yang kemarin sudah ada belum? Ya ntar dulu lah. Mulai itu, volumenya mulai tinggi sampai uratnya kelihatan. Padahal sudah 4 bulan, perkara hutang cuma 300.000. Oke, tungguin 5 bulan, 6 bulan, sampai Desember besok tahun bulan depan sudah tahun baru. Nggak ada kabar. Padahal tinggal serumah mungkin. Ustaz kalau kayak gitu gimana? Ya monggo, kalau jenengan mau ikhlaskan silakan, mau itu adiknya. Tapi kalau mau diperkarakan sampai di akhirat itu hak Anda. Ya, karena ini kewajiban untuk menunaikan begitu. Dia terkena hadis-hadis tadi. Masa dengan adik sendiri kok kayak begitu? Ya sudah, dilunasi. Tapi buat catatan, karena hutang itu penyakit jamaah. Ya, hutang itu penyakit. Hari ini hutang menjadi penyakit. Kenapa? Dia punya uang, tapi nggak mau pakai duitnya. Dia lebih suka hutang. Beli panci loh pakai dicicil. Padahal panci harga 80.000 misalkan. Mending kita nabung pelan-pelan, ada duit beli panci, dicicil 10.000, 10.000. Habis 4 bulan macet, padahal cuma 10.000. Dan ini merusak hubungan, kekerabatan, pertemanan dan pertetanggaan. Jangan sampai ya kita bermudah-mudah dalam masalah hutang, karena hutang ini nanti akan dibawa sampai meninggal dunia. Setelah hutang ada wasiat namanya, dan wasiat itu maksimal 1/3. Nanti disampaikan, kalau wasiat ini pernah disampaikan dan hutangnya jauh lebih banyak, maka yang digunakan untuk wasiat digunakan untuk bayar hutang terlebih dahulu, karena hutang itu lebih wajib. Nah, terus gimana dong? Saya pernah dijanjiin sama beliau dalam bentuk wasiat. Ya kalau tidak terima silakan nanti ditagih di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita jangan bermudah-mudah mengucap wasiat. Kecuali memang kita tidak punya tanggungan hutang. Karena wasiat itu ditunda pelaksanaannya sampai hutang terlebih dahulu yang diselesaikan. Hutang itu bukan main-main loh jamaah. Ya. Alangkah bahagianya dan tenangnya mereka yang hidup tanpa hutang dan tanpa cicilan. Bisa ada duit dibeli dalam bentuk cash, kalau tidak bisa sabar menunggu. Kenapa? Karena keuangan kita tidak selamanya stabil. Ketika turun, ketika terjadi masalah keuangan, ya pihak yang kita hutangi kan nggak mau tahu. Nah akhirnya inilah yang kemudian membuat masalah di dalam sebuah rumah tangga, timpang ekonominya, sehingga kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga kita dijaga oleh Allah dari itu semua, dan salah satu poinnya adalah tidak bermudah-mudah dalam hutang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.